Di dalam sebuah kamus besar ekonomi yang namanya KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, semua aktivitas ekonomi di Indonesia dari yang paling tradisional sampai yang paling futuristik dikelompokkan pakai kode abjad. Total ada 22 kategori yang memetakan dari mana asal duit di negara ini. Hari ini kita bakal bedah seluruh 22 bidang industri menurut standar KBLI 2025. Siapkan catatanmu, mari kita mulai listing raksasa ini. A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini adalah sektor paling purba, tapi paling vital. Kalau sektor ini mogok, kita semua nggak makan dan cuma bisa kenyang pakai janji manis. Bidang ini mencakup semua aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Mulai dari menanam padi di sawah, mengelola hutan kayu, sampai menjaring ikan di samudra. Contoh, budidaya padi sawah dan penangkapan ikan di laut. B. Pertambangan dan penggalian. Kalau sektor A mengambil yang ada di permukaan, sektor B ini hobinya ngeruk apa yang ada di perut bumi. Isinya adalah pengambilan mineral, minyak bumi, gas, sampai batu bara. Nalar industrinya simpel, gali, ambil, jual. Modalnya gede, alatnya raksasa, dan risikonya juga luar biasa, baik risiko fisik maupun risiko harga pasar. Contoh, pertambangan batu bara dan penggalian pasir atau tanah urugan. C. Industri. Ini adalah dapur raksasa ekonomi kita. Tugasnya mengubah barang mentah dari sektor A atau B menjadi barang jadi yang siap kamu konsumsi. Tanpa industri pengolahan, gandum nggak akan pernah jadi mie instan pelipur lara dan biji besi nggak akan jadi mobil. Ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pabrik. Contoh, industri makanan, pabrik mie, dan industri otomotif, perakitan motor. D. Pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin. Sektor penyedia energi. Bayangkan hidupmu tanpa listrik sejam saja, pasti kamu langsung merasa balik ke zaman batu dan bingung mau charging HP di mana. Mereka bertugas membangkitkan dan menyalurkan energi biar lampu rumahmu nyala dan kompor gasmu bisa dipakai buat masak. Contoh, pembangkit listrik, PLN, dan distribusi gas alam melalui pipa. E. Pengelolaan air, limbah, sampah, dan aktivitas remediasi. Sektor ini mungkin nggak kelihatan keren di media sosial, tapi kalau nggak ada mereka, kota kita bakal jadi lautan sampah dan sumber penyakit. Mereka adalah tukang bersih-bersih sistem ekonomi. Tugasnya ngurusin air bersih, limbah pabrik, sampai daur ulang sampah plastik yang kamu buang sembarangan. Contoh, pengelolaan air minum PDAM dan jasa pengangkutan sampah. F. Konstruksi. Ini adalah bidang buat para pembangun peradaban fisik. Mulai dari bikin gubuk kecil di sawah sampai gedung pencakar langit yang tingginya nyenggol awan. Sektor ini nggak cuma bangun gedung, tapi juga infrastruktur umum kayak jalan tol, jembatan, dan bendungan. Contoh, jasa konstruksi gedung perkantoran dan pembangunan jalan tol. G. Perdagangan besar dan eceran. Ini sektor paling ramai penghuninya. Intinya adalah jual beli. Perdagangan besar atau grosir biasanya main partai besar, sedangkan eceran atau retail adalah warung atau minimarket tempat kamu beli sabun. Uniknya bengkel kendaraan juga nempel di sini, karena nalarnya layanan purna jual kendaraan berkaitan erat dengan perdagangannya. Contoh, minimarket atau retail dan bengkel resmi kendaraan. H. Transportasi dan penyimpanan. Dunia logistik dan transportasi. Sektor ini yang memastikan paket yang kamu beli online sampai ke depan pintu rumah dengan selamat. Mencakup bus antar kota, kereta api, kapal laut, pesawat terbang sampai jasa kurir dan gudang tempat transit barang. Contoh, jasa kurir ekspedisi dan angkutan penumpang bus antar kota. I. Penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini sektor pariwisata dan perut. Isinya tempat kamu nginep pas liburan dan tempat kamu nongkrong cantik pas akhir pekan. Mulai dari hotel bintang 5 yang mewah sampai warteg legendaris di pojokan jalan masuk ke kategori ini. Contoh, hotel bintang 5 dan kafe atau restoran. J. Aktivitas penerbitan, penyiaran, produksi, dan distribusi konten. Nah, ini pecahan baru yang lebih fokus ke isi atau konten. Di sini tempatnya industri kreatif media. Mulai dari penerbitan buku, stasiun televisi, sampai rumah produksi yang bikin film-film bioskop. Jadi nalarnya J sekarang khusus buat kamu yang jualan konten dan kreativitas visual atau tulisan. Contoh, penerbitan majalah buku dan produksi film atau video. K. Aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, dan jasa informasi lainnya. Kalau J tadi isinya konten, K ini isinya adalah kabel dan codingnya. Di sini tempatnya operator seluler yang ngatur sinyal HP kamu, para programmer yang bikin aplikasi, dan penyedia jasa data center. Ini adalah infrastruktur digital yang bikin konten di kategori J bisa sampai ke gadget kamu. Contoh, operator seluler dan jasa pemrograman komputer atau software house. L. Aktivitas keuangan dan asuransi. Tempatnya muter duit, mencakup bank tempat kamu nabung atau minjol, perusahaan asuransi sampai pasar modal. Nalarnya adalah jasa perantara keuangan dan manajemen risiko finansial masa depanmu. Contoh, perbankan konvensional dan jasa asuransi jiwa. M. Real estate.
Berbeda dengan konstruksi yang membangun, real estate lebih ke arah kepemilikan, penjualan, dan penyewaan properti yang sudah ada. Sektor ini jualan lahan, apartemen, atau ruko. Kamu punya tanah terus kamu sewain ke orang lain, selamat kamu pemain di sektor M. Contoh, developer perumahan dan jasa persewaan apartemen. Neng, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Ini industri jual otak. Isinya orang-orang dengan keahlian khusus yang memberikan jasa konsultasi. Arsitek, pengacara, akuntan, sampai konsultan manajemen masuk sini. Mereka nggak jual barang fisik, tapi jual solusi dan pemikiran cerdas. Contoh, kantor pengacara advokat dan konsultan arsitektur. Oh, aktivitas administratif dan penunjang usaha. Ini sektor support system alias pendukung bisnis lain. Isinya penyedia satpam atau outsourcing, agen travel buat liburan kantor sampai jasa sewa mobil operasional perusahaan. Mereka bikin bisnis lain jadi lebih praktis dan fokus. Contoh, jasa outsourcing keamanan dan agen perjalanan wisata. P. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Ini lapaknya negara. Isinya layanan publik, kepolisian, tentara, sampai sistem jaminan sosial seperti BPJS. Aktivitas yang tujuannya nggak buat cari untung pribadi, tapi buat jaga ketertiban dan kesejahteraan kamu sebagai warga negara. Contoh, layanan pembuatan paspor dan aktivitas pertahanan negara. Q. Pendidikan. Investasi masa depan paling berharga. Mencakup semua jenjang sekolah dari PAUD sampai universitas, termasuk lembaga kursus bahasa Inggris atau kursus keterampilan. Tujuannya satu, bikin otak kamu makin encer dan kompetitif di dunia kerja. Contoh, sekolah menengah atas atau SMA dan lembaga kursus bahasa. R. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Sektor kemanusiaan yang krusial. Isinya rumah sakit, puskesmas, klinik gigi, sampai panti asuhan. Mereka fokus pada kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Contoh, rumah sakit umum dan praktik dokter spesialis. S. Kesenian, hiburan, dan rekreasi. Sektor anti-stres. Isinya museum, kebun binatang, bioskop, sampai tempat karaoke. Semua aktivitas yang bikin kamu senang dan bisa melepas penat setelah capek kerja bagai kuda di kategori lain. Contoh, taman hiburan rakyat dan gedung bioskop. T. Aktivitas jasa lainnya. Kategori serba-serbi buat jasa yang nggak masuk ke kategori spesifik sebelumnya, tapi isinya sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari. Barbershop tempat kamu potong rambut agar ganteng, laundry tempat kamu cuci baju, sampai organisasi keagamaan masuk sini. Contoh, jasa pangkas rambut atau barbershop dan jasa laundry. U. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Pernah kepikiran asisten rumah tangga atau supir pribadi masuk kategori mana? Di sini tempatnya. Aktivitas di mana sebuah rumah tangga mempekerjakan orang lain untuk kebutuhan domestik atau menghasilkan barang untuk dipakai sendiri. Contoh, jasa asisten rumah tangga dan supir pribadi keluarga. V. Aktivitas badan internasional dan badan ekstrateritorial lainnya. Ini kategori yang paling jarang kita sentuh secara langsung. Isinya adalah kantor-kantor perwakilan negara asing atau organisasi dunia yang ada di Indonesia. Wilayah yang secara hukum dianggap khusus meskipun lokasinya ada di tanah air kita. Contoh, kedutaan besar negara asing dan kantor perwakilan PBB atau UNICEF atau WHO. Nah, itu dia bedah nalar soal 22 bidang industri menurut KBLI 2025 terbaru yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman digital. Sekarang kamu paham kan? Ekonomi itu nggak cuma soal jual beli barang di pasar, tapi jaringan raksasa yang saling nyambung dari hulu sampai hilir. Dari petani di sawah, kategori A, sampai urusan diplomasi internasional, kategori V, semuanya punya peran dan kodenya masing-masing. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.